Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Ratna Kumala dari kelas IF 4802 PJJ Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep basis data. Langsung saja untuk yang pertama, pengenalan basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berhubungan secara logis dan didesain untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Basis data sudah banyak digunakan dalam berbagai jenis aplikasi, mulai dari aplikasi sederhana seperti aplikasi pengelolaan nomor telepon sampai dengan aplikasi kompleks seperti pembayaran gaji karyawan. Konsep dasar basis data. Basis data adalah suatu susunan atau kumpulan data operasional lengkap dari suatu organisasi atau perusahaan yang diorganisir dan disimpan secara integrasi dengan menggunakan metode tertentu dengan menggunakan komputer sehingga mampu menyediakan informasi yang diperlukan pemakainya. Ada beberapa kelemahan dari penggunaan organisasi file tradisional jika dibandingkan dengan organisasi file dengan basis data. Berikut merupakan penjelasannya. Yang pertama yaitu terjadinya duplikasi data. Kelemahan pertama adalah organisasi file tradisional cenderung dapat menyimpan data yang sama di berbagai lokasi. Hal ini bisa berdampak pada ruang penyimpanan yang terlalu banyak terpakai. Selain itu, bisa saja karena adanya duplikasi mendorong ketidakkonsistenan informasi, terutama jika data tidak diperbaharui. Yang kedua, keamanan yang lemah. Organisasi file tradisional mempunyai mekanisme keamanan yang terbatas, karena seringkali tidak memiliki kontrol akses yang terintegrasi. Hal ini membuat data menjadi sensitif dan jauh lebih rentan terhadap akses yang tidak sah, kebocoran data, bahkan hingga manipulasi data. Yang ketiga, akses pada data yang memakan waktu lama. Sistem file tradisional tidak dirancang dalam membagikan data antar departemen ataupun aplikasi, sehingga membutuhkan proses manual untuk dapat menggabungkan berbagai daya dari beberapa file. Selain itu, organisasi file tradisional juga tidak mendukung dalam pencarian secara efisien karena butuh waktu lama untuk mendapatkan informasi tertentu yang diinginkan. Yang keempat, pemulihan daya yang kurang maksimal. Kelemahan lainnya dari organisasi file tradisional adalah tidak adanya mekanisme dalam pemulihan data yang benar-benar kuat jika suatu saat mengalami kegagalan sistem. Dampaknya akan beresiko tinggi dalam kehilangan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Berbeda dengan file basis data yang memiliki suatu fitur pemulihan data otomatis, contohnya seperti backup dan juga log transaksi. Kelebihan pada sistem basis data yaitu yang pertama, kecepatan dan kemudahan. Dengan menggunakan basis data, pengambilan informasi dapat dilakukan secara cepat dan mudah. Basis data memiliki kemampuan dalam mengelompokkan, mengurutkan, bahkan memperhitungkan dengan matematika. Dengan perancangan yang benar, maka penyajian informasi akan dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Yang kedua, pusat kontrol data. Karena cukup dengan satu basis data untuk keperluan, pengontrolan terhadap data juga cukup dilakukan di satu tempat saja. Jika perubahan data alamat mahasiswa, misalnya, maka tidak perlu kita mengupdate semua data masing-masing bagian, tetapi cukup hanya di satu basis data saja. Yang ketiga, efisiensi ruang penyimpanan atau storage. Dengan pemakaian bersama, tidak perlu menyediakan tempat penyimpanan di berbagai tempat, tetapi cukup satu saja sehingga ini akan menghemat ruang penyimpanan data yang dimiliki oleh sebuah organisasi. Yang keempat, ada keakuratan.
penerapan secara ketat aturan tipe data, domain data, keunikan data, dan hubungan antar data, dan lain-lain dapat menekan keakuratan dalam pemasukan atau penyimpanan data. Yang kelima, ketersediaan. Dengan basis data, kita dapat membackup data, memilah data mana saja yang masih diperlukan, dan data mana saja yang perlu kita simpan di tempat lain. Hal ini mengingat pertumbuhan transaksi suatu organisasi di waktu ke waktu membutuhkan media penyimpanan yang semakin besar. Yang keenam, yaitu keamanan. Kebanyakan DBMS dilengkapi dengan fasilitas manajemen penggunaan, diberikan hak akses yang berbeda-beda sesuai dengan pengguna dan posisinya. Basis data bisa diberikan passwordnya untuk membatasi orang yang mengaksesnya. Yang keempat, kebebasan data. Jika sebuah program telah selesai dibuat dan ternyata ada perubahan isi atau struktur data, maka dengan basis data, perubahan ini hanya perlu dilakukan pada level DBMS tanpa harus membongkar kembali program aplikasinya. Yang kedelapan, user view. Basis data penyediaan pandangan yang berbeda-beda untuk tiap penggunanya. Sebagai contoh, kita memiliki data dari perusahaan yang bergerak di bidang retail. Data yang ada berupa data penjualan, data barang, dan pembelian, sehingga ada beberapa jenis pengguna yang memerlukan informasi terkait dengan data perusahaan tersebut. Kemudian, ada kekurangan pada sistem data. Yang pertama, biayanya jauh lebih mahal. Sistem basis data membutuhkan sumber daya yang tinggi, terlebih untuk melakukan perawatan yang secara berkala. Yang kedua, proses backup memakan waktu. Sistem basis data mencakup banyak file, sehingga jika dilakukan backup akan menghabiskan waktu yang lebih lama. Yang ketiga, bila ada akses yang tidak benar, kerusakan dapat terjadi. Kesalahan dalam mengakses bisa menyebabkan masalah, terutama oleh sembarang pengguna. Yang keempat, sistem lebih rumit, sehingga memerlukan orang yang ahli. Sistem basis data sangat kompleks dan tidak sembarangan orang bisa menanganinya, terutama dengan berbagai macam resiko, sehingga hanya orang ahli yang hanya dapat menanganinya. Sekian penjelasan singkat saya terkait proses konsep basis data. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.